Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Kita mau bernyanyi, mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Mari semuanya berdiri, kita menyanyi bersama-sama adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Ya, sungguh Allah kita, Allah yang besar, kuat dan perkasa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa memulai ibadah kita hari ini. Kita naikkan satu pujian. Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik
katakan Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan pertolongan-Mu sepanjang 1 minggu ini lagi. Kami boleh dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Kami datang hari ini lagi mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami, layakanlah kami supaya puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami juga memohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita lanjut memuji nama Tuhan ya. Kak Doli ajak semua bangkit berdiri. Sama-sama kita akan nyanyikan pujian 12 murid Yesus. Supaya kita tetap mengingat 12 nama murid Tuhan Yesus. Ada siapa saja ya 12 murid Tuhan Yesus itu? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus. Siapa lagi? Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita ulang sekali lagi ya. Tadi semua sudah sebut yang benar nama-namanya. Kita ulang lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Berapa belas murid Yesus? 12 murid Sekali Yesus. lagi 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Nah sekarang Kak Doli ajak semua masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian It's Good to See You Here With Me. Karena Kak Doli bersama guru-guru sekolah minggu yang lain. Kita semua senang sekali bisa menjumpai adik-adik di hari minggu ini. Masih ingat gerakannya kan? Mana jempolnya? Ayo tunjukkan jempolmu. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. The Lord
duduk kembali dan kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena itu, mari duduk dengan tenang dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bapa, pulihkan. saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Tuhan, pada
Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya mari Tuhan berkati setiap pemimpin kami, baik pemimpin kami presiden hingga di jajaran-jajarannya dan sampai pemimpin-pemimpin yang terbawa Bapa. Mari Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati dengan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka Bapa, sehingga semua yang memimpin boleh memimpin dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bencana yang telah terjadi, khususnya minggu-minggu sebelumnya yang terjadi di NTT dan mengakibatkan banyak kerusakan yang terjadi di NTT. Karena itu mari Tuhan menolong setiap orang yang terkena dampak dari bencana ini, terkhususnya adik-adik sekolah minggu yang mungkin mereka terkena dampak dari bencana ini. Mari Tuhan tolong mereka, keluarga mereka, setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, mari Tuhan cukupkan dan penuhi bagi mereka semua. Terutama kekuatan melalui firman Tuhan, sehingga mereka tetap teguh berpegang hanya kepada Tuhan, dan adik-adik hanya terus berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik di dalam yang terus melanda wabah virus corona yang terus melanda ini Bapa. Mari Tuhan berkati adik-adik semua juga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga mereka boleh tetap sehat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati orang tua mereka yang harus tetap bekerja untuk mencari nafkah bagi mereka. Tuhan berkati kesehatan dan kekuatan kepada orang tua mereka semua. Terutama adik-adik juga yang saat ini sedang menghadapi ujian. Tuhan berkati sehingga walaupun dalam keadaan seperti ini, mereka tetap semangat untuk belajar dan semangat juga untuk mengikuti ujian di sekolah mereka Bapa, sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Tuhan berkati segala upaya mereka, segala proses belajar mereka, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Tuhan berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan di tengah wabah virus corona ini yang terus melayani kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan menolong dan memberkati semuanya Bapa, sehingga setiap pelayanan-pelayanan sekolah minggu boleh menjangkau adik-adik dimanapun mereka berada, dan adik-adik semua boleh diberkati lewat sekolah minggu yang ada, terutama kebenaran firman-Mu, sehingga mereka juga boleh bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapa. Biarlah semuanya Engkau boleh jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah berdoa menaikkan doa syafaat kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari ambil tempat yang tenang, duduk yang manis, lipat tangan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita angkat sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi
Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang tenang, lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk bisa mendengar dengan baik, mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa sebutkan pelajaran apa yang adik-adik dapat dari seorang murid Tuhan yang bernama Yohanes? Masih ingat? Ya, betul. Boleh disebutkan ya. Ya, Kanokar minggu lalu menceritakan tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Ya, adik-adik, kita belajar minggu lalu tentang Yohanes. Nah, kita dapat 3 pelajaran penting dari Yohanes. Yang pertama apa adik-adik? Ya, Yohanes orang yang mau bekerja sama. Betul sekali. Yang kedua, Yohanes suka menolong orang tua. Benar ya adik-adik. Yang ketiga, Yohanes bisa mengatur waktu untuk bekerja. Ya, benar. Semua adik-adik yang adik-adik sebutkan itu semuanya benar sekali. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang satu orang murid Tuhan. Ada yang bisa tebak? Siapakah dia yang akan Kakak Tina ceritakan? Ya, murid Tuhan ini dia namanya disebutkan di dalam Alkitab sebanyak 13 kali. Ya adik-adik, siapakah dia? Ya, Andreas. Nah adik-adik, Andreas ini kita akan belajar tentang Andreas. Siapa itu Andreas? Dari mana asalnya? Dia bekerja sebagai apa? Apa pekerjaannya Andreas? Lalu mengapa nama Andreas tertulis dalam Alkitab? Apa peran Andreas? Dan masih banyak lagi ya. Nanti kita pelajari bersama-sama dari kisah murid Tuhan yang bernama Andreas ini. Adik-adik penasaran kan? Mau tahu tentang Andreas? Ya, mari kita buka Alkitab. Adik-adik silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Kita baca sama-sama ya. Kalau sudah dapat, Yohanes 1 ayat 35 sampai ayat 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang
dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Mari kita melanjutkan bacaan kita dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan dan kita akan belajar mengenal seorang yang bernama Andreas. Ya, Andreas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nama Andreas artinya laki-laki, jantan. Andreas berasal dari Betsaida, Galilea. Andreas mempunyai seorang saudara yang tadi kita baca, yaitu Simon Petrus. Pekerjaan Andreas, tadi kita sudah baca juga, dia seorang nelayan atau penjala ikan. Ya adik-adik, adik-adik punya orang tua yang bekerja sebagai penjala ikan? Wah, sama ya dengan Andreas. Nah adik-adik, mengapa Tuhan Yesus memilih Andreas menjadi murid? Ada yang tahu kenapa? Andreas orang kaya? Andreas pintar? Andreas terkenal? Tidak, bukan itu ya. Tadi kita baca tidak pernah disebutkan tentang Andreas kaya, Andreas pintar, Andreas terkenal. Tidak, hanya kita melihat waktu mereka menebarkan jala, Tuhan datang dan memanggil mereka. Jadi bukan karena Andreas pintar, kaya, atau terkenal, Tuhan pilih dia, bukan. Tuhan tahu hati Andreas. Waktu Andreas mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus, dia langsung pergi mengikuti Yesus. Apa yang membuat Andreas cepat-cepat mau ikut Tuhan Yesus? Apakah supaya Andreas mendapatkan uang yang banyak? Ataukah dapat makanan yang enak? Atau tinggal di tempat yang nyaman? Apakah itu semua yang membuat Andreas memilih untuk ikut Tuhan Yesus? Bukan ya. Ternyata tidak, bukan hal-hal itu yang membuat Andreas mau ikut Tuhan Yesus. Andreas tahu Yesus itu anak Allah. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar beberapa hal dari murid Tuhan Yesus
yang bernama Andreas ini. Ya, Andreas orang yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Setelah Andreas bertemu Tuhan, ia mau membawa orang lain, terkhususnya saudaranya, untuk kenal dengan Tuhan. Ya, Andreas mempunyai hati yang peduli dengan orang lain. Andreas tidak malu mau bersaksi tentang Tuhan yang dia sudah tahu itu. Dia mau ceritakan Tuhan kepada orang lain, khususnya saudaranya sendiri ya. Dia tidak mau menikmati berkat rohani yang dia sudah tahu itu. Dia tidak mau menyimpan kabar baik itu sendiri, tapi dia mau berbagi kepada orang lain, khususnya kepada saudaranya. Apakah adik-adik ketika mendengarkan berita firman Tuhan, apakah adik-adik ketika mendengarkan berita firman Tuhan, adik-adik mau menceritakannya kepada adik-adik, kakak, kepada saudara-saudara dari adik-adik sendiri, atau kepada orang tua, kepada teman? Pernah adik-adik lakukan itu? Ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mau bercerita kepada orang lain? Pernah? Ya, kalau adik-adik pernah lakukan itu, adik-adik seperti Andreas, hebat ya, luar biasa. Nah, kalau yang belum, mari ketika adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, mari ceritakan kepada saudara-saudara dari adik-adik, kakak, adik sendiri, atau kepada orang tua. Setelah itu kepada teman-teman bermain di sekitar rumah, atau teman-teman di sekolah. Ya, cerita apa yang ingin disampaikan? Ya, ceritakanlah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang rela datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Ia datang ke dunia untuk mati, disalibkan, untuk menebus segala dosa manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan mendapat hidup kekal di sorga. Ceritakan tentang itu, ya adik-adik. Ceritakan siapa itu Tuhan Yesus, mengapa dia datang ke dunia, bagaimana dia hidup di dunia, apa yang dia lakukan di dunia, lalu bagaimana dia mati dan dia mengalahkan maut. Ya, dia menang atas maut untuk menebus segala dosa kita. Bukan dosa yang sedikit, bukan dosa yang sedikit banyak, bukan, tapi segala dosa kita dia hapuskan. Ya, ceritakan itu kepada saudara-saudaranya adik-adik, kepada orang tua, kepada teman, di mana saja adik-adik bertemu siapa saja. Mari ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, seperti Andreas ini, di mana dia waktu tahu tentang Tuhan Yesus, dia bertemu dengan saudaranya Simon Petrus dan dia membawa Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saudaranya. Nah, begitu ya adik-adik ya. Ya, itulah yang dilakukan oleh murid Tuhan Andreas. Dia mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, pelajaran yang baik yang bisa kita teladani
dari Andreas. Apakah itu? Ada yang tahu? Andreas rela mengikut Tuhan Yesus. Ya, Andreas rela mengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Adik-adik terkasih, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Andreas dan saudaranya Simon Petrus di Danau Galilea, mereka berdua sedang bekerja menebarkan jala. Mereka mau menangkap ikan, karena itulah pekerjaan mereka. Ya, adik-adik. Namun waktu Tuhan Yesus panggil mereka, mereka dengan segera meninggalkan jala mereka. Ya, di dalam Matius 4 ayat 19 dan ayat yang ke-20, boleh dibuka kembali Alkitabnya, adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Matius 4 ayat 19 dan ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ya, adik-adik, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Andreas dan Tuhan panggil Andreas untuk ikut, mereka segera meninggalkan jalannya. Andreas tidak menunda-nunda panggilan Tuhan. Andreas tidak bilang, "Jangan sekarang Tuhan, besok saja, minggu depan Tuhan, bulan depan, tahun depan saja Tuhan, baru saya ikut Tuhan." Andreas tidak mengatakan seperti itu, adik-adik. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, dengan segera mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi saat itu juga, saat Tuhan Yesus memanggil mereka, memanggil Andreas dan saudaranya itu, mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Andreas orang yang rela meninggalkan pekerjaannya. Dia mau taat kepada panggilan Tuhan. Dia rela mengikut Tuhan Yesus. Dia rela meninggalkan pekerjaannya demi Tuhan Yesus, demi Allah yang dia sudah kenal itu. Luar biasa ya adik-adik. Andreas ini orang yang luar biasa. Nah, adik-adik, menjadi murid Tuhan itu adalah pilihan dari Tuhan dan keputusan kita. Waktu Tuhan memanggil kita, ikutlah Dia saat itu juga. Jangan tunda, nanti atau besok. Ya, adik-adik, kalau papa mama suruh adik-adik untuk ikut ibadah secara online, apakah adik-adik mengeluh? Ada yang mengeluh ikut ibadah online? Ayo angkat tangannya, siapa yang tidak mau ikut ibadah online? Jujur. Papa mama suruh ikut ibadah online sebentar, nanti saja, besok saja Bapak. Ada yang begitu? Atau waktu mama bilang, "Kevin, ayo sekarang waktunya ibadah." Lalu cepat-cepat mandi, dandan yang rapi, duduk di depan televisi atau HP dan mulai ikut ibadah. Ada yang begitu? Tunjuk tangan. Ayo, kalau ada yang begitu, anak yang hebat, ya pintar. Ikut teladan Andreas, ya.
segera lakukan perintah Tuhan, lakukan perintah orang tua. Ya, kalau orang tua suruh ikut ibadah, ayo cepat-cepat bersiap diri dan mulai duduk dan ikut ibadah. Kalau orang tua suruh berdoa, baca Alkitab, ayo langsung kerjakan. Jangan tunggu lagi, jangan mengeluh, jangan tunda sampai besok, jangan tunda sampai sore, atau minggu depan nanti baru saya ikut. Jangan ya adik-adik, kita belajar dari Andreas. Dia segera mengikut Tuhan. Dia rela meninggalkan kesibukannya. Ya, yang sibuk main game berhenti dulu. Yang sibuk bermain-main dengan teman-temannya ditunda dulu. Ikut Tuhan dulu, ikut ibadah dulu, berdoa dulu, baca Alkitab dulu. Ya, ayo. Semua mau kan? Ya, minggu depan Kakak Tina akan lihat adik-adik semua sudah taat dengar-dengaran kepada orang tua. Itu juga perintah Tuhan ya adik-adik. Jadi kita belajar dua hal dari Andreas. Dia orang yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dia mau membawa orang lain kepada Tuhan Yesus supaya orang lain juga kenal Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dia rela dan taat mengikut Tuhan Yesus. Apapun dia akan tinggalkan demi ikut Tuhan Yesus. Maukah adik-adik seperti Andreas? Ya. Kita berdoa supaya kita semua, Kakak Tina juga belajar untuk menjadi seperti murid Tuhan yang taat, yang rela ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk terus taat, bersaksi, rela ikut Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar dari murid Tuhan. Kami mau menjadi seorang murid seperti Andreas yang mau bersaksi tentang Tuhan, yang mau menceritakan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga kenal Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, rela ikut Tuhan, taat ikut Tuhan. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Halo, salam adik-adik semuanya. Kita akan menghafal ayat hafalan kita pada minggu lalu ya. Yang sudah menghafal, ayo kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan berilah hatimu memelihara perintahku. Ulang lagi ya. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan berilah hatimu memelihara perintahku. Oke, untuk yang sudah bisa menghafal, kakak ucapkan selamat. Dan yang belum bisa menghafal, tetap semangat ya. Oke, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil dari Matius 4 ayat 19 terjemahan baru. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ulangi lagi ya, Matius 4 ayat 19 terjemahan baru. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Selamat menghafal ya adik-adik. Salam. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita.
Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian, terima kasih 1000. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama walaupun masih secara online Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan berpisah, tetapi Tuhan kami masih kembali di minggu yang akan berlanjut Tuhan. Dalam aktivitas kami masing-masing. Mari Engkau memberkati kami, guru-guru sekolah minggu, baik juga memberkati juga ada anak-anak, adik-adik sekolah minggu yang akan melanjutkan aktivitas dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Semuanya, nama saya Kaylin. Nama saya Kianu. Kami berasal dari Kota Kupang, NTT. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.